SLF atau Sertifikat Laik Fungsi Syarat Memanfaatkan Bangunan. Media Tata Ruang Bandung. SLF atau Sertifikat Laik Fungsi mencakup keseluruhan perizinan bangunan. Fungsi dari Sertifikat Laik Fungsi SLF adalah sebagai persyaratan untuk dapat memanfaatkan bangunan gedung dan memastikan bahwa gedung tersebut telah memenuhi persyaratan keandalan gedung. Undang-Undang Pasal 16 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Tercantum bahwa keandalan bangunan gedung merupakan keadaan bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai fungsinya. Gampangnya, sertifikat laik fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Pemda kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus yaitu oleh pemerintah pusat, untuk menyatakan kelayakan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. Pada dasarnya SLF berfungsi sebagai persyaratan untuk dapat dilakukannya pemanfaatan bangunan gedung dan memastikan bahwa gedung tersebut telah memenuhi persyaratan keandalan gedung, yaitu keadaan bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai fungsinya. Dasar Hukum Izin SLF. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 PRTM 2007 tanggal 9 Agustus tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi SLF Bangunan Gedung. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 PRTM 2018 tentang penyelenggaraan PBG, Persetujuan Bangunan Gedung, dan SLF Bangunan Gedung melalui OSS. Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 PRTM 2018 tentang SLF. Sertifikat Laik Fungsi SLF yang diterbitkan pemerintah daerah memiliki masa berlaku 5 tahun untuk bangunan umum dan 10 tahun untuk bangunan tempat tinggal. Siapa saja yang membutuhkan izin SLF? Semua orang yang akan mendirikan suatu bangunan tentu harus memiliki sertifikat laik fungsi SLF. Dengan kata lain, SLF harus dimiliki oleh pengguna atau pengembang bangunan gedung sebelum melaksanakan kegiatan operasional. Cara mendapatkan SLF. Berikut ini adalah syarat dan tahapan untuk memperoleh izin SLF. 1. Surat permohonan yang terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan pernyataan tidak sengketa di atas kertas bermaterai Rp6.000. 2. Fotokopi identitas pemohon atau penanggung jawab. 3. Jika dikuasakan, maka surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa. 4. Fotokopi akta pendirian dan perubahan serta SK pengesahan pendirian dan perubahan perusahaan, jika badan hukum, badan usaha. 5. Fotokopi bukti kepemilikan tanah. 6. Fotokopi perizinan lain yang terkait. 7. Kewajiban membuat sumur resapan air hujan, SRAH. 8. Berbagai dokumen terkait proyek yang dikerjakan, seperti IMB dengan gambar arsitektur, IPTB bidang arsitektur, konstruksi, LAK, LAL, SDP, TDG, TUG, hard dan soft copy as build drawing bangunan gedung yang telah disahkan. 3. Surat pernyataan pengkaji teknis, laporan direksi pengawas yang mempunyai IPTB, surat keterangan selesai membangun. 9. Laporan kajian teknis oleh pengkaji yang mempunyai IPTB. 10. Lembar pencatatan laporan pemeliharaan bangunan. 11. Sertifikat layak fungsi kelas C SLF kelas C terdahulu. Tahapan mendapatkan SLF. Setelah semua dokumen yang menjadi persyaratan di atas sudah lengkap, maka Anda dapat segera mengajukan sertifikat laik fungsi SLF. Setiap pengembang atau pemilik gedung dapat mengajukan permintaan SLF melalui penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, DPM-PTSP, di tingkat kecamatan, suku dinas, atau dinas terkait di daerahnya. Setelah itu, pemerintah daerah Pemda akan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan penerbitan SLF. Apabila semua persyaratan permohonan telah lengkap, maka SLF akan terbit paling lama 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap. Namun, jika persyaratan belum lengkap,
maka Pemda akan menyampaikan bahwa SLF tidak dapat terbit. Kementerian PUPR juga telah menetapkan Permen PUPR Nomor 11 PRTM 2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Pemilik Bangunan. Dalam permen ini, tercantum bahwa adanya kemudahan bagi pemilik atau pengguna bangunan gedung untuk menggunakan jasa konsultan SLF atau pengkaji teknis dalam rangka menilai kelaikan bangunan gedung.